Halo semuanya, saya Koko Kurniawan. Sekarang kita akan bahas tentang materi kovarian di Kotlin Generic. Apa itu kovarian? Kovarian itu artinya kita bisa melakukan substitusi dari subtype atau child-nya dengan supertype atau parent-nya. Jadi istilahnya bisa ngesubstitusi dari child ke parent. Nah, kalau yang invariant sebelumnya kan tidak bisa ya, dari child ke parent tidak bisa, dari parent ke child itu nggak bisa juga. Nah, kalau kovarian itu bisa dari child ke parent, disubstitut. Tapi kalau misalnya kebalikannya itu nggak bisa. Jadi cuma bisa dari child ke parent. Nah, cuma saat kita bikin sebuah generic type dengan sifat kovarian, itu tidak semua jenis kelas generik yang mendukung kovarian. Hanya kelas generik yang menggunakan generic parameter type sebagai return type function-nya. Maksudnya apa sih? Jadi teman-teman saat bikin sebuah kelasnya, terus di set sebagai generic type-nya kovarian, itu teman-teman nggak boleh bikin sebuah function yang menerima input generic type-nya. Teman-teman cuma boleh bikin function yang mengembalikan atau return value-nya generic type-nya. Jadi nggak boleh ada di input parameter, yang boleh cuma di return value-nya. Nah, kenapa nggak boleh? Nanti kita akan lihat masalahnya apa. Nah, artinya saat kita membuat contoh string misalnya objeknya ya, maka bisa disubstitusi menjadi contoh any. Karena dari string itu parent-nya juga any. Jadi bisa disubstitusi dari contoh string ke any. Untuk memberitahu bahwa generic parameter type tersebut adalah kovarian, kita perlu menggunakan kata kunci out saat membuat generic parameter type-nya. Nah, seperti apa? Ini kita lihat contohnya. Jadi contohnya kita bikin sebuah kelas isinya kovarian ya. Habis itu untuk memberitahu kalau generic parameter type ini adalah kovarian, ini kita tambahkan out di sini. Ya kalau simpelnya kayak gini sih. Kalau di sini ada keyword out, berarti teman-teman cuma boleh bikin di dalamnya function yang mengembalikan t. Ya, tidak boleh menerima input t. Jadi kayak gitu. Jadi kalau out tuh anggap aja yang keluar datanya. Jadi cuma boleh return value-nya t. Jadi cuma boleh dipakai untuk return value, nggak boleh buat input data. Termasuk ini harus val. Kalau di sini teman-teman ganti menjadi var itu kan berarti datanya bisa dirubah ya. Berarti ada semacam nge-input dari luar, itu juga nggak boleh. Nanti kita lihat di prakteknya. Nah, selanjutnya saat teman-teman membuat sebuah generic class, lalu ditambahkan parameternya ini sebagai kovarian, maka teman-teman bisa ngelakuin substitut dari di sini tadinya kovarian string disubstitut menjadi kovarian any karena any adalah parent class-nya dari si string. Nah, jadi seperti ini. Jadi beda kayak invariant sebelumnya ya. Kalau invariant ini otomatis error. Tapi karena ini adalah kovarian, maka ini bisa dilakukan. Kita langsung praktekkan saja. Jadi kita bikin sebuah file di sini kovarian. Kita bikin kovarian, lalu di sini t ya. Terus tambahkan out sebagai penanda kalau ini kovarian. Nah, kalau teman-teman pakai var misalnya ya, data terus t. Nah, perhatikan ini nggak bisa error. Declare as out but occurs is in invariant position. Jadi nggak boleh ya. Jadi ini harus val. Kalau val kan berarti nggak bisa di set lagi. Nah, selanjutnya kalau teman-teman bikin sebuah function misalnya fun say hello, terus di sini pakainya param t gitu ya. Teman-teman lihat ini nggak bisa juga error. Jadi nggak boleh teman-teman bikin function apapun yang menerima input data dari luar berupa t. Nah, kalau return t itu bisa. Apa tadi nama functionnya? Saya lupa. Data ya. Data ini bisa. Jadi return data ini boleh. Jadi yang nggak boleh itu bikin input parameter yang nerima data generik ini. Oke, kita bikin file kovarian string ya, sama dengan kovarian string di sini misalnya echo. Lalu di sini file kovarian any. Ini bisa dari kovarian string. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau kovarian bisa, tapi kalau teman-teman coba hapus ini,
Nah, ini nggak bisa, karena dianggapnya ini invarian. Jadi kalau kovarian bisa. Nah, kenapa bisa? Karena di sini functionnya itu cuma isinya nge-return data doang. Jadi teman-teman aman. Jadi kalau misalnya kovarian any titik data, walaupun datanya di sini any, nggak ada masalah kan, yang nanti return value-nya string misalnya. Karena any itu parent class-nya dari string. Jadi ini lebih mirip ke apa? Kayak polymorphisme gitu ya. Nah, ini boleh ya, nggak masalah. Jadi kalau teman-teman balik ngambil data pun, karena tahu kalau balikannya data pasti any. Dan teman-teman nggak bisa ngubah datanya, karena teman-teman nggak diperbolehkan membuat si function yang menerima input data untuk tipe kovarian ini. Nah, seandainya saja ya, seandainya teman-teman diperbolehkan di sini fun set data gitu ya. Di sini ada param t, terus data sama dengan param misal saja. Nah, seandainya ini diperbolehkan, teman-teman di sini dari any ini ketika set data ini kan keluarnya any ya. Nah, teman-teman bisa masukkan 100. Nah, di sini tidak error ya. Karena memang 100 itu subclassnya dari any. Nah, ini bisa bahaya. Padahal di sini teman-teman bikinnya string ya. Dan di sini teman-teman memasukkan integer. Berarti di sini nanti akan terjadi error di tengah-tengah ketika program teman-teman lagi jalan. Makanya nggak diperbolehkan ini saya komen tidak boleh ya membuat function dengan input generic kovarian seperti ini. Nah, jadi kalau kita print line kovarian any data, ini hasilnya sama saja. Jadi itu kalau teman-teman mau bikin kovarian tipenya ya, berarti teman-teman bisa substitute ke parent class-nya, tapi ingat tidak bisa membuat function yang ada input parameternya, cuma bisa untuk output parameter. Next, selanjutnya kita akan bahas juga tentang kontravarian.